Allahu Akbar, satu gereja masuk Islam setelah mendengar 22 penjelasan dari seseorang pemuda ini yaitu satu cerita real seorang pemuda muslim yang tinggal di Amerika. Cerita ini berlangsung pada tanggal 22 Februari 2006. Semoga Allah memberi kita kemampuan dakwah seperti pemuda ini. Ada seorang pemuda Arab yang baru saja merampungkan bangku kuliahnya di Amerika. Pemuda ini yaitu salah seseorang manusia yang diberi nikmat oleh Allah berupa pengetahuan tentang agama Islam. Bahkan ia bisa mengertinya, kecuali sebagai seorang pelajar. Ia juga seorang juru dakwah Islam. Saat ada di Amerika, ia berteman dengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka akrab. Keakraban pemuda Arab itu dengan seorang Nasrani dilandasi harapan semoga Allah memberikannya hidayah untuk masuk Islam. Di suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah desa di Amerika dan melintas di depan sebuah gereja yang ada di desa itu. Si Nasrani akan masuk gereja itu dan memohon agar pemuda Arab itu turut masuk ke dalam gereja. Pada awalnya pemuda Arab itu keberatan dengan keinginan rekannya itu. Namun karena ia selalu didesak, pada akhirnya pemuda itu juga penuhi keinginan si Nasrani itu. Lalu masuklah ia dalam gereja dan duduk di satu di antara bangku dengan hening. Seperti rutinitas mereka saat pendeta gereja itu masuk. Sebagian hadirin serentak berdiri untuk memberikan penghormatan. Di saat itu si pendeta agak terbelalak waktu lihat beberapa hadirin. Ia juga berkata, "Di tengah kita ada seorang muslim. Saya mengharapkan ia keluar dari sini." Pemuda Arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta itu menyampaikan pengucapan itu berulang kali, namun ia tetaplah tidak bergeming dari tempatnya. Hingga selanjutnya pendeta itu berkata, "Aku minta ia keluar dari sini dan saya akan menanggung keselamatannya." Barulah pemuda Arab itu beranjak keluar di ambang pintu. Ia ajukan pertanyaan pada si pendeta, "Bagaimana Anda kenal kalau saya seorang muslim?" Pendeta itu menjawab, "Dari tanda yang ada di wajahmu." Lalu ia bakal beranjak keluar. Namun si pendeta menginginkan menggunakan hadirnya pemuda ini, yaitu dengan utarakan sebagian pertanyaan. Maksudnya adalah untuk menyudutkan dan membuat malu pemuda itu, sekalian mengokohkan agama dan gerejanya. Si pendeta berkata, "Aku akan membiarkan Anda keluar dari tempat suci ini setelah saya kemukakan pada Anda 22 pertanyaan. Dan Anda harus menjawabnya dengan tepat." Sang pemuda Arab itu tersenyum dan berkata, "Silakan." Sang pendeta juga mulai kemukakan pertanyaan dengan pertanyaan neta masuk akal. 1. Katakan 1 yang bakal tidak ada duanya. 2 yang bakal tak ada tiganya. 3 yang bakal tak ada empatnya. 4 yang bakal tak ada yang limanya. 5 yang bakal tak ada enamnya. 6 yang bakal tak ada tujuhnya. 7 yang bakal tak ada delapannya. 8 yang bakal tak ada sembilannya. 9 yang bakal tak ada sepuluhnya. 10 satu hal yang bernilai 10. 11 yang bakal tak ada 12-nya. 12 yang bakal tak ada 13-nya. 13 yang bakal tak ada 14-nya. 14 Katakan satu hal yang dapat bernafas namun tidak memiliki ruh. 15 Apa yang dimaksud dengan kuburan jalan membawa diisi? 16 Siapakah yang berdusta namun masuk ke surga? 17 Katakan satu hal yang dibuat Allah namun dia mencelanya. 18 Katakan makhluk yang dibuat Allah dengan tidak ada ayah dan ibu. 19 Siapakah yang terwujud dari api? Siapakah yang diazab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api? 20 Siapakah yang terwujud dari batu? Siapakah yang diazab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu? 21
Katakan satu hal yang dibuat Allah dan dihitung besar. 22. Pohon apakah yang memiliki 12 ranting? Masing-masing ranting memiliki 30 daun. Masing-masing daun memiliki 5 buah. 3 di bawah naungan dan 2 di bawah sinar matahari. Mendengar pertanyaan yang aneh dan dibuat-buat itu, pemuda itu juga tersenyum dengan senyuman mengandung keyakinan pada Allah. Setelah membaca bismillah, ia berkata, satu yang mustahil ada duanya, yaitu Allah. Dua yang mustahil ada tiganya, yaitu malam dan siang. Allah berfirman, dan kami jadikan malam dan siang sebagai 2 tanda kebesaran kami. Surat Al-Isra, ayat 12. 3 yang mustahil ada 4-nya, yakni kekhilafan yang dikerjakan Nabi Musa waktu Khidir menenggelamkan perahu, membunuh seorang anak kecil, dan waktu menegakkan kembali dinding yang hampir roboh. Surat Al-Kahfi, ayat 71-82. 4 yang mustahil ada 5-nya, yakni 4 kitab samawi, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. 5 yang mustahil ada 6-nya, yaitu salat 5 waktu. 6 yang mustahil ada 7-nya, yaitu jumlah hari saat Allah bikin makhluk. 7 yang tidak mungkin ada 8-nya, yaitu langit yang sejumlah 7 susunan. Allah berfirman, yang telah membuat 7 langit berlapis-lapis. Surat Al-Mulk, ayat 3. 8 yang tidak mungkin ada 9-nya, yaitu malaikat pemikul arsy Ar-Rahman. Allah berfirman, dan malaikat-malaikat ada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Surat Al-Haqqah, ayat 17. 9 yang tidak ada 10-nya, yakni mukjizat yang diperoleh pada Nabi Musa: tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu dan belalang. 10 satu halita semakin lebih 10, yakni kebaikan. Allah SWT berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan, jadi buat dia 10 kali lipat. Al-An'am 160. 11 yang tak ada 12-nya, yakni saudara-saudara Yusuf. 12 yang tak ada 13-nya, yakni mukjizat Nabi Musa yang ada pada firman Allah. Dan ingatlah waktu Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah darinya 12 mata air. Al-Baqarah 60. 13 yang tak ada 14-nya, yakni jumlah saudara Yusuf ditambah ayah dan ibunya. 14 tentang yang bernafas namun tidak memiliki ruh, yakni waktu subuh. Allah SWT berfirman, dan waktu subuh bila fajarnya mulai menyingsing. Takwir 18. 15 kuburan yang membawa diisi, yakni ikan yang menelan Nabi Yunus. 16 mereka yang berdusta namun masuk dalam surga, yakni saudara-saudara Yusuf, yakni waktu mereka berkata pada ayahnya, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dikonsumsi serigala. Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata pada mereka, tak ada cercaan pada kalian. Dan ayah mereka Yakub berkata, aku akan memohonkan ampun pada Robku, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. 17 satu hal yang dibuat Allah namun tak dia sukai adalah suara keledai. Allah SWT berfirman, sesungguhnya sejelek-jeleknya suara, yakni suara keledai. Luqman 19:18. Makhluk yang dibuat Allah tanpa ada ibu dan bapak, yaitu Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Solih, dan kambing Nabi Ibrahim. 19 makhluk yang dibuat dari api, yakni iblis, yang diazab dengan api, yakni Abu Jahal, dan yang terpelihara dari api, yakni Nabi Ibrahim. Allah SWT berfirman, wahai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Al-Anbiya 20.
Makhluk yang terbuat dari batu yakni unta Nabi Solih, yang diazab dengan batu yakni tentara bergajah, dan yang terpelihara dari batu yakni Ashabul Kahfi, penghuni gua. 21. Pemuda Arab itu senantiasa melanjutkan perkataannya. Ia menjawab pertanyaan yang dibuat-buat dengan jawaban yang sama seperti firman Allah. Namun pertanyaan itu punya niat dibuat hanya untuk mempermalukannya. Namun pemuda itu bisa menjawabnya dengan tenang, hingga sampailah pada jawaban yang terakhir. 22. Tentang pohon yang memiliki 12 ranting, memiliki 30 daun, masing-masing daun memiliki 5 buah, 3 di bawah teduhan dan 2 di bawah sinaran matahari. Maknanya, pohon yakni ranting yakni bulan, daun yakni hari, dan buahnya yakni salat 5 waktu, 3 ditangani pada malam hari dan 2 di siang hari. Pendeta dan beberapa hadirin juga merasa takjub mendengar jawaban pemuda muslim itu. Lalu pemuda itu juga pamit. Waktu semua tengah terbuai dalam kekaguman pada jawabannya. Namun sebelumnya pergi, pemuda itu memohon si pendeta agar menjawab satu pertanyaan saja. Keinginan ini disetujui oleh si pendeta. Pemuda ini berkata, "Apakah kunci surga itu?" Mendengar pertanyaan itu, lidah si pendeta jadi keluh. Hatinya diselimuti ketidakpercayaan dan rona wajahnya juga pindah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun pada akhirnya nihil. Sebagian orang yang ada di gereja itu senantiasa menekannya agar menjawab pertanyaan itu, namun ia berusaha menghindar. Mereka berkata, "Anda telah melemparkan 22 pertanyaan ngawur kepadanya dan pemuda itu bisa menjawab semuanya. Sebentar ia hanya memberimu satu pertanyaan konyol, namun Anda tidak bisa menjawabnya." Pendeta itu berkata, "Sungguh saya ketahui jawaban dari pertanyaan itu, namun saya takut kalian geram." Mereka menjawab, "Kami bakal menanggung keselamatan Anda." Sang pendeta juga mengatakan jawabannya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu si pendeta dan beberapa orang yang ada di gereja itu juga memeluk agama Islam. Sungguh Allah telah menganugerahkan kebaikan dan melindungi mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa, orang yang berakal, termasuk beberapa pendeta. Sebenarnya sudah tahu bila Islam yakni agama yang diturunkan pada Nabi Muhammad dan akan melindungi manusia dalam kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Namun apa yang menyebabkan hati beberapa pendeta itu masih tetap tertutup, bahkan cenderung mereka sendiri yang menutup rapat jiwanya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada mereka yang ingin berpikir.